Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rajif Pratisura, eee, nomor eee, nomor induk mahasiswa saya adalah 056075166. Saya menempuh prodi Sistem Informasi. Di sini pertama-tama saya akan mengerjakan tugas 3 basis data. Di sini kita diberikan 2 tugas. Yang pertama melakukan praktikum transaksi, yang kedua melakukan praktikum basis data terdistribusi. Di sini untuk video ini saya akan memisahkan, 2 tugas tersebut. Pertama, untuk video ini saya akan mengerjakan tugas melakukan praktikum transaksi yang ini, yang A. Di sini pertama-tama siapkan dulu XAMPP-nya, start, Apache-nya, MySQL-nya nyalakan, lalu, eee, ini saya buka localhost saya. Di sini saya udah memiliki database rumah sakit. Ini database yang kemarin tugas satu atau tugas 2 bikin database itu. Di sini, pertama-tama harus dicek dulu apakah ini udah terkoneksi dengan, satu, storage engine apa enggak. Cara mengkoreksinya adalah di tiap tabel rumah sakit ini harus ada ini tipenya ini harus ada InnoDB, entah InnoDB atau BDB. Nah, saya cek ternyata semua semua apa, tabelnya udah InnoDB. Berarti ini sudah bisa untuk membuat, rutin di sini. Ya intinya bisa membuat transaksi lah di sini karena ininya udah masuk ke NoDB. Lalu di sini, pertama-tama karena kan ininya kan disuruh melakukan rutin, kita masuk ke rutin, nih. Nah, di sini untuk materi pertama adalah commit. Di sini commit itu ada beberapa, di commit itu ada perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai, intinya seperti itu. Jadi intinya transaksi yang sudah selesai di-commit itu bakal masuk ke database itu, masuk ke database entah pasien, entah apa, nah seperti itu. Contoh, saya bikin transaksi satu, transaksi satu, bentar ya, parameternya, dia hapus, bikin, start transaction, transaction, titik koma, insert into pasien, ID ID pasien, koma nama pasien, koma alamat pasien, koma jenis kelamin, tutup kurung, values di sini. Di sini kita lihat ya, eee, database rumah sakit. Ini kan kita mau nganu pasien ya, sorry, belum saya lihat. Di sini kan, mau nganu pasien, kita lihat dulu indeksnya. ID pasien itu tipe datanya adalah integer. Kalau integer itu kita nggak perlu titik koma, jadi nggak, koma atas. Jadi misalkan ID pasien saya mau berikan ID pasien adalah nomor 6, lalu nama pasiennya Tito, kita harus nah ini kita harus pakai titik pakai koma atas ini karena apa, tipe datanya adalah variabel karakter bukan integer atau float. Kalau float itu nggak usah, nggak apa-apa. Tito, koma, alamat pasiennya adalah jalan karena variabel kan di sini kan. Alamat pasiennya variabel karakter kan. Jalan Pakis Haji nomor 23, koma, jenis kelaminnya di sini kita kelihatan kan jenis kelamin varchar juga satu huruf. Sebelum tutup kurung, nah tutup lalu IND. Oh belum. Insert into kok insert sih? Select
bintang from pasien, kita kita arahkan ke tabel pasien, lalu IND. Bikin. Nah, di sini di sini di apa prosedur ini kita mendapatkan satu 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 transaksi. Saya namakan transaksi satu nih. Jika kita panggil seperti ini, call transaksi satu. Kita go, di sini kita bakal kelihatan nama tadi yang kita masukkan, kita input, kita insert. Nah, ID pasien 6, namanya Tito, jangan pakai saji nomor 23, jenis kelamin L. Tapi di sini tadi kan cuma nah di sini kan saya tadi menggunakan transaksinya sintaksnya seperti ini, definisinya seperti ini. Insert into pasien. Setelah itu saya masukkan kan value-nya kan. Lalu pilih ini. Nah, di sini di transaksi itu belum masuk ke database. Karena apa? Di sini nih, loh, tidak ada kan di data pasien pun tidak ada, tidak bertambah. Karena apa? Di sini saya belum mengkomit. Jadi contoh, jika saya bikin komitan baru nih, contoh misalkan ya, saya bikin create new transaksi 2. Parameter hapus, begin, start transaction, insert into pasien, ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, tutup kurung, values, tadi kan 6, Tito, Jalan Pakis Haji nomor 23, laki-laki, kurung, select from, select bintang from pasien, titik koma, lalu ini sebelum karena yang tadi bedanya transaksi satu adalah kita di sini langsung end kan. Nah, di sini kita tambahkan perintah commit titik 2 koma lalu end. Kita go di sini. Nah, lalu coba saya panggil ya di sini ya. Call transaksi 2. Nah, di sini nama Tito juga masuk kan. Dan pakai saji nomor 23. Lalu di sini hebatnya dia masuk ke database karena tadi nah di sini menggunakan commit. Jadi intinya memasukkan dia ke database itu. Untuk commit seperti itu. Lalu itu materi untuk commit. Untuk materi kedua adalah rollback. Nah, kita untuk materi kedua adalah rollback. Kita balik lagi ke prosedur, kita bikin transaksi 3. Kita nggak boleh sama namanya ya. Karena kalau udah didefinisikan tidak boleh kembar, nanti untuk diperintah dipanggilkannya bakal bertabrakan. Sebenarnya bakal error sih. Nah, di sini kita untuk rollback ya. Pernyataan rollback digunakan untuk mengugurkan perintah yang sedang berjalan. Contoh di sini definisinya saya bikin tadi start transaction, insert into pasien, ID pasien, nama pasien, alamat pasien,
jenis kelamin, kurung, values, kita bikin, oh, sorry sorry sorry, jangan insert deh, eee, jangan insert deh, saya bikin ini aja, update pasien, lalu nama set nama pasien, danar, 2 koma enggak ya, where ID pasien sama dengan, nah di sini coba saya mau mengganti, saya mempunyai data pasien itu ada banyak nih ya, ada 16. Nah, saya coba ganti di sini, di ID pasien nomor 201. Saya ganti di nomor 201 titik ini, sah. Lalu kita rollback, kita commit, terus kita select from, ini bintang dulu, pasien, kurung END. Nah, kita bikin di sini. Begin start transaction. You have an error, manual that corresponding to human. Begin, bener kok, begin start transaction. Oh, sorry 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 sorry. Sorry 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 sorry. Lupa. Nah, di sini ya. Nah, transaksi 3. Kita coba call transaksi 3. Kita go di sini tidak ada perubahan. Di sini nama nama Arya Wiguna, ID pasien dengan nomor 201 namanya tetap Arya Wiguna, padahal kita tadi sudah memberikan, eee, definition atau sintaksnya untuk mengubahkan update pasien dengan mengubah nama pasien menjadi danar dengan di mana ID pasien adalah 201. Nah, di sini gunanya rollback adalah di sini. Jadi, perintah rollback ini itu meniadakan perintah di atasnya atau perintah sebelumnya, sebelum perintah itu di-commit. Lalu, jadi mereka sepertinya ya jadi kurang lebih kayak gini. Itu tanpa adanya, data perintah itu, seperti itulah kurang lebih. Nah, lalu untuk apa, untuk lebih jelasnya sini, saya akan membuat, produser baru ya, rutin baru nih. Nah, rutin time-nya transaksi 4, parameternya kita hapus, lalu di sini begin, start transaction, insert into pasien,
ID pasien, koma, nama pasien, koma, alamat pasien, koma, jenis kelamin. Value. Jadi kita bikin 7, coba ya kita bikin baru dengan nama Hanif, dengan alamat Jalan Babakan, Loa nomor 22, laki-laki ya, kurung, rollback, dulu ini, bikin lagi update pasien, set nama pasien, jadi coba kita ganti menjadi Septin, terus where ID pasien dengan 201, commit, select bintang from pasien, IND. Nah, di sini saya akan call, coba ya, call transaksi 4. Aku. Nah, di sini tadi kan di tabel 4 saya mendefinisikan ini insert pasien dengan dengan ID pasien 7, bernama Hanif, alamatnya Jalan Babakan Loa nomor 22, jenis kelamin laki-laki. Tapi di sini tidak ada. Itu karena tadi rollback ini gunanya perintah rollback, meniadakan perintah sebelumnya. Jadi dari sini sampai sini itu kosong. Jadi tidak ada. Jadi seperti ini. Jadi yang kepanggil cuman hanyalah update pasien, set nama, nah seperti ini. Jadi tinggal yang bakal keperintah hanya ini doang. Nah di sini nama Septin ini udah ada kan, lalu di pasien juga udah berubah karena tadi di commit, berarti masuk ke database. Itu. Lalu untuk materi yang ketiga itu adalah namanya checkpoint. Checkpoint merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Ini contohnya ya, kita bikin create new routine, transaksi 5, parameternya kita hapus, kita bikin begin, start transaction, insert into pasien, ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin. 2, values, kita bikin nomor 7, tadi Hanif, Jalan Babakan ya, Babakan Loa nomor 22, 2, laki-laki, kurung, titik koma. Nah, di sini save point. Ada sintaks bernama save point. Ini membuat tempat bisa dibilang itu kamu akan bisa dibilang ya save point lah intinya. Poin untuk intinya untuk kembali ini saya bikin save point titik simpan lah di sini. Saya bikin titik simpan di sini. Di nama value di ID pasien 7 dengan nama Hanif, Jalan Babakan, bla bla bla, gitu kan.
Saya beri nama poin satu di sini. Lalu saya bikin baru lagi insert into pasien. ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, tutup kurung, values, kita bikin 8, namanya Tina, Jalan Sangkuriang, nomor 45, perempuan, tutup kurung, halo, kita rollback to save poin satu, bikin lagi insert into pasien, ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, tutup kurung, values, bikin 9, kurung. Kita coba bikin Lutfi, kita bikin jalan di Ponegoro 24, nomor 24. Terus kita bikin laki-laki. Lalu kita bikin commit. Lalu bikin select bintang from pasien, kita bikin IND. Nah, nih di sini kita lihat di sini jelaskan not deterministic content SQL file bla bla. Lalu kita panggil coba ya, kita panggil call transaksi 5. Nah, di sini ya ada di sini nih. Di sini tadi kan kita bikin ya, nama ada 789 ya. 789. Nah, tapi kenapa nomor 8 tidak ada? Yaitu tadi di sini nih. Nih, pertama saya bikin nih checkpoint di sini. Rollback to save point. Nah, di sini rollback berarti meniadakan perintah. Di sini meniadakan perintah di sini. Jadi yang ditiadakan ini karena rollback to save point 1. Di sini saya membuat checkpoint di sini. Di Felix 7 Hanif Jalan Babakan Noah nomor 22. Nah, di sini. Ya kan? Dia masuk hanya nomor 7 dan nomor 9. Gitu. Lalu itu untuk checkpoint ya. Lalu ada namanya trigger. Trigger di sini itu trigger itu ini tetap masuk sebelumnya ini tetap bakal masuk ke database. Karena udah di-commit kan dari transaksi 5 kan. Tuh, di-commit mana? Nih, commit. Nah, berarti udah masuk ke database pasien ini. Lalu untuk trigger ini trigger merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Event yang dapat digunakan yaitu memasukkan insert, perubahan atau update, dan penghapusan atau delete.
trigger itu bisa dimasukkan tuh sebelum, before 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 perintah itu apa, sesudah perintah itu. Contoh, sini, bisa ditaruh di sini, insert tuh bisa taruh di sini, before, trigger trigger di sini bisa, jadi dia akan menyalakan trigger dulu baru insert, lalu bisa juga di sini, bisa juga di sini, trigger, bisa di sini. Dia menyalakan insert dulu baru trigger, gitu. Lalu di sini disuruh membuat tabel baru transaksi obat. Saya akan bikin tabel baru bernama transaksi obat. Pertama, create table obat, ID obat, ID obat, INT 6, auto increment primary key, koma, kode obat, koma, varchar ya, sorry, varchar, kita bikin 5, koma, nama obat, itu tipe datanya varchar 30, varchar 30 karakter berarti ya, nama, harga, termasuk integer, kita masukkan 10, stok, ini juga integer karena angka, kita masukkan 5, kurung tutup kurung. Kita bikin sekarang, boom, tabel baru sudah terbuat, itu bernama obat. Oke, di sini sebelum itu saya akan membuat namanya data obatnya dulu ya sebelumnya. Jadi saya akan membuat itu seperti ini, SQL. Saya akan bikin insert into obat dalam kurung ID obat, kode obat, ya nggak sih? Kode obat, nama obat, koma, harga, koma, stok, tutup kurung, values, ini masuknya ID obatnya saya masukkan nomor 1, kode obatnya pakai karena variabel karakter, saya bikin A001, terus nama obatnya adalah amikacin, koma, harganya tidak perlu karena variabel bentuknya integer kan tadi, stoknya juga tidak perlu, seperti ini. Select bintang from obat. Kita bikin di sini variabelnya. Nih di sini kita masuk A001 amikacin. Saya bikin dulu ya lagi. Insert into, apa juga ya kalau bikin satu-satu ya. Nggak apalah, bikin satu-satu aja lah. Insert into obat, ID obat, kode obat, nama obat, harga, stok, values, 2, nama obatnya saya bikin amoxicillin, kode obat,
Ini berarti A002, koma, terus ini harganya kita bikin 15.000, koma, stoknya kita bikin 20, kurung, select, bintang, from, obat. Saya copy dulu, biar tidak. Nah, saya udah bikin ya. Saya bikin lagi. Saya bikin lagi 3 lah ya. Saya bikin 3 ya. 3 A003 itu namanya menjadi betadine coba. Betadine. Betadine harganya 7.000. Ininya 15 stoknya. Stoknya 5. For obat. Ada 3 data. Sudah ada 3 data. Lalu di sini saya disuruh membuat juga tabel bernama transaksi obat. Tabel bernama transaksi obat. Tabel bernama transaksi obat, kita create tabel transaksi obat dalam kurung ID transaksi, ID transaksi integer int 3, koma, auto increment primary key, koma, ID pasien int3, koma, ID obat int3, koma, jumlah int 10, koma, nah, bikinlah di sinilah. Nah, tabel transaksi obat di sini, kalau nggak salah ya, kita harus merubah indeksnya dulu. ID pasien kita ganti ke indeks, jadi mendapatkan ini key. Saya lupa kayak apa. Juga kita tambahkan indeks dulu. Nah, di sini kita bikin desain. Kita bikin desainnya adalah relasinya kita bikin obat ke ID obat. KSKD. Cek sekarang. C. Dokter admin udah, dokter udah bener. Pasien dokter admin udah, daftar udah, pasien. Pasien di sini dong. Nah,
Nah nah, ini, sudah ya? Bener ya? Bener. Di sini kita save, mana save? Save page. Nah, di sini save page as lah. Nggak usah gini aja lah ya. Ini udah. Nah, di sini ada contoh kasus nih. Misal seorang pasien membeli obat amoksisilin sebanyak 5 buah, maka ketika tabel transaksi obat pada atribut jumlah dimasukkan data, maka secara otomatis stok pada tabel obat akan berkurang. Jadi di sini kita bikin trigger. Klik menu trigger. Kita bikin trigger, create trigger. Di sini kita bikin trigger jual ya, TG jual. Di sini kita bikin jual, tabelnya tabel transaksi obat, terus masuknya ke time-nya after, event-nya insert. Lalu di sini kita masuk oh bisa pakai itu sih, decliminator, tapi bisa juga pakai ini sih. Pakai ini aja ya, pakai ini kita bikin update set stock where kalau nggak gitu ini aja deh, bikin aja dari sini lah. Nah, aku bikin dari trigger sini dah, di delimiter dolar create trigger TG jual after insert on each row begin update
Ya udah kalau gitu bikin bikin dari sini aja lah, trigger, create new trigger, TG jual, labelnya masuk ke transaksi obat, time-nya after, event-nya insert, lalu bikinnya apa? Sorry, update obat ya, update update obat, set stok sama dengan stok dikurangi new dot jumlah, where id obat sama dengan new dot id slash obat titik dua, declare. Nah, kan misalkan di sini bisa, lalu coba kita call ya, call TG jual, call TG jual. Enggak, enggak ya. Ini saya harus masuk di sini berarti insert into transaksi obat ID transaksi, koma ID pasien, koma ID obat, koma jumlah, koma total harga, kurung values 0, 2, 5, berarti ini ID pasien nomor 1, ID obatnya beli nomor 2, jumlahnya 5, total harganya 0. Bikin coba ketangguh. Cannot add or update child row. Apakah salah indeksnya? Nggak salah, coba dari sini lah ya. Coba ini lah ya. Beli ini, misalkan jumlah 5, total harga 0. Kita coba ya, review STL. Go. Tadi go.
Ah, ya benar benar benar. Oh, ya ya, guys. Jadi seperti ini, guys. Tadi kan insert nih. Ya nih, nanti kan insert nih. Tadi kan, obat saya kan udah berkurang 15 nih, tadi kan datanya seperti ini nih. Saya masukkan trigger, insert, ada transaksinya nggak tahu ya, masih kosong. Di sini, anggap aja beli kita kirana, beli obat, misalkan obat 3 nih, betadine, kita mau beli betadine nih. Localhost, PHP admin, rumah sakit, tabel, obat. Saya mau beli betadine nih misalkan ya, 5 ya. Kan stoknya 5, saya mau beli satu. Total harga kita anggap aja 7.000 ya. Nah, kita go. Udah dibeli nih, berarti kan. Nah, kita masuk ke dokter, ke data, mana dokter? Kok dokter obat. Nah, di sini berkurang. Nih dari 5 menjadi satu, begitu. Jadi, apa, eee, untuk trigger seperti itu hitungannya kayak mengubah, ya intinya berjualan lah, transaksinya itu dipicunya di-trigger. Jadi untuk mengubah, apa ya, ada transaksi obat, obatnya berkurang, seperti itu. Ya kurang lebih dari saya untuk tugas 3 tugas 3, basis data melakukan praktikum transaksi, sekian dari saya, terima kasih. Untuk tugas keduanya saya akan melakukannya di beda video. Masih sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.